Sintren merupakan seni drama dengan tarian yang diiringi gamelan tanpa dialog. Kesenian ini diciptakan oleh masyarakat Jawa khususnya di Pekalongan. Secara bahasa, tari sintren berasal dari dua kata yaitu si dan tren. Kata si yang berasal dari kata dia, sedangkan tri atau tren berarti putri. Kesenian sintren ini juga berkembang di daerah pesisir seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Brebes, Banyumas, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan juga Jatibarang. Arti sebenarnya dari tari sintren ini adalah yang menari ini bukan penari, melainkan roh seorang putri. Dahulu sintren ini adalah media yang digunakan ibu dan anak di kala perang yang tengah menunggu suami atau ayah pulang melaut. Lama-kelamaan permainan sintren ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Cerita mengenai asal-usul kesenian sintren Pekalongan tak terlepas dari kisah kasih asmara antara seorang gadis bernama Sulasi dengan Raden Sulandono. Raden Sulandono yaitu putra dari Ki Bahirokso dan Dewi Rantamsari. Raden Sulandono tidak direstui oleh kedua orang tuanya untuk menikah. Lalu Raden Sulandono pun kecewa dengan kedua orang tuanya. Kemudian secara diam-diam ibunya pun merasa kasihan terhadap dia. Lalu ibu dari Raden Sulandono mengatur pertemuan kedua sepasang kekasih yang telah terpisah tersebut dengan pertemuan gaib. Melalui tarian sintren inilah ibu dari Raden Sulandono menggunakan kesaktiannya, Dewi Rantamsari ini memasukkan roh bidadari ke dalam tubuh Sulasi yang sedang menari. Sementara pada saat yang sama, Raden Sulandono dipanggil pula untuk hadir menemui kekasihnya yang sudah terasuki roh bidadari. Mengenal kesenian sintren yang legendaris dari kisah pertemuan gaib antara roh Raden Sulandono dengan Sulasi yang sudah terasuki roh bidadari, itulah masyarakat Pekalongan pesisir mempercayai bahwa sintren itu merupakan penari yang kemasukan oleh roh. Bagi para penggiat seni sintren, melakukan kegiatan sintren atau pementasan sintren karena alasan yang sangat klise, menggunakan kesenian sintren ini untuk mengamen yang hasilnya untuk menghidupi kru pelaku kelompok seni sintren. Sungguh ironi memang, tapi itu semua lebih baik karena negeri ini sudah tidak ramah bagi hidupnya seni rakyat. Negara hanya peduli pelestarian melalui diskusi-diskusi, buku-buku, dan dokumentasi agar termuat dalam arsip-arsip yang memenuhi khasanah serta memenuhi rak-rak perpustakaan. Negara sudah lupa caranya melestarikan kesenian tersebut secara langsung. Melalui para pelaku seninya mengupayakan keberlangsungan seni itu sendiri supaya tetap eksis dengan memperbanyak ruang-ruang pembelajaran seni khas tersebut untuk tetap hidup. Sintren ini juga merupakan cara dakwah untuk mengenal Islam. Memang cara dakwah ini cukup rumit ketika diterapkan di masyarakat yang awam.
melakukan sebuah kolaborasi antara kreasi, kekuatan intelektual, pemahaman, budaya yang mendalam, serta penelusuran aspek religius Islam yang dijalankan para wali songo ketika berdakwah atau menyiarkan Islam. Ada 3 metode atau dasar-dasar dalam berdakwah. Yang pertama adalah hikmah, yang kedua adalah mauidhah hasanah, yang ketiga mujadalah atau berdakwah dengan cara bertukar pikiran. Hamzah Yakub membagi media dakwah menjadi 5. Yang pertama lisan, yang kedua tulisan, yang ketiga lukisan, yang keempat audio visual, yang kelima adalah akhlak. Sintren digunakan sebagai media dakwah dalam bentuk audiovisual yang menyajikan kesenian sintren dengan syarat harus membaca 2 kalimat syahadat di awal pementasan dan menyajikan pertunjukan. Sintren dengan nilai-nilai keislaman secara tersirat seperti makna, gerakan, lirik lagu, dan lain sebagainya. Bagaimana sih sintren dikenalkan di dalam Islam? Cara dakwah yang cukup rumit ini merupakan kolaborasi antara kreasi, kekuatan intelektual, pemahaman budaya yang mendalam, serta penelusuran aspek religius Islam yang dijalankan oleh para wali songo ketika berdakwah atau menyiarkan Islam. Metode dakwah adalah cara-cara yang dipergunakan dai untuk menyampaikan pesan dakwah atau serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan dakwah. Sementara itu, dalam komunikasi, metode lebih dikenal dengan approach, yaitu cara-cara yang digunakan oleh seseorang komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada 3 metode dasar dakwah. Yang pertama yaitu hikmah, yaitu dengan memerhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Yang selanjutnya yaitu mauidhah. Yang selanjutnya yaitu mauidhah hasanah, adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan cara kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati. Yang ketiga yaitu mujadalah, artinya berdakwah dengan cara bertukar pikir dan membantah dengan cara sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan dan menjadi mitra dakwah. Hamzah Yakub membagi media dakwah menjadi 5. Yang pertama yaitu lisan. Lisan merupakan media dakwah yang paling sederhana dan menggunakan lidah dan suara, sehingga media ini dapat membentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan penyuluhan, dan sebagainya. Yang kedua ada tulisan. Tulisan ini bisa berupa buku, majalah, surat kabar, email, SMS, spanduk, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu lukisan. Bisa berupa gambar, karikatur, kaligrafi, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu audio visual, yaitu alat dakwah yang dapat merangsang indera pendengaran atau penglihatan, dan kedua-duanya itu bisa terbentuk